Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, bersama saya di channel Abidar Al-Fatih Education. Pada channel ini kita akan membahas beberapa topik berkaitan dengan fisika dan juga astronomi. Dan pada video kali ini saya ingin membahas lanjutan ya pembahasan soal KSM tahun 2021 ya bidang fisika. Di mana pada soal ini saya akan membahas soal terakhir ya di soal KSM di sini, maksudnya ini masih ada beberapa soal di belakang, tapi kalau misalkan ingin lebih lanjut, tanya yang berkaitan lebih lanjut, silahkan hubungi saya di nomor yang tertera di deskripsi ya, jadi gitu. Jadi di sini nomor 15 ada Ibnu Aran-Bughha Al-Zarkashi pada tahun 1373 Masehi menulis kitab ya Al-Anik Al-Mananjik. Nah, yang menjelaskan tentang sistem pelontar seperti ilustrasi berikut. Jadi Al-Mananjik itu adalah pelontar yang biasanya digunakan dalam perang ya, jadi gitu. Nah, di mana di sini sebuah pelontar raksasa akan melemparkan bola proyektil dengan massa 10 kg ya, yang digambarkan merah itu. Nah, pelontar tersebut memiliki tinggi 7 meter. Porosnya yang O itu. Nah, panjang papan pelontar adalah 7 meter juga, yang terbagi atas 6 meter untuk jarak poros ke bola proyektil dan 1 meter untuk jarak poros ke pemberat, jadi gitu. Nah, massa pemberat sebesar 1000 kg ya, serta gravitasinya itu dibuat 9,81 meter per sekon kuadrat. Posisi awal pelontar yaitu balok proyektil berada pada sudut 60 derajat di bawah sumbu X ya, dan bola proyektil akan mulai terlempar pada saat papan proyektil 45 derajat di atas sumbu X seperti pada gambar. Jika massa papan pelontar diabaikan ya, jadi di sini massa pelontar tidak diikutkan dalam dinamikanya ya, maka jarak horizontal jatuhnya bola proyektil terhadap poros papan pelontar adalah. Nah, teman-teman semuanya, sebenarnya pada gambar ini sudah dijelaskan sistem awal sebelum pelontar bergerak sampai pelontar bergerak ketika melepaskan bola proyektil. Jadi kita kasih notasi saja di mana kondisi gambar kiri itu adalah awal ya, ini adalah sistem awal, dan yang kanan ini adalah sistem akhir gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, apa namanya itu, kita di sini fokusnya adalah mencari tahu nanti bola ini akan terpental ya. Yang jelas dia akan gerak apa namanya itu parabola ya. Parabola seperti ini, katakanlah seperti ini ya. Nah, kita disuruh menentukan jarak dari pelontar ke sini ya, ke titik jatuhnya. Nah, S-nya ini berapa, jadi gitu. Nah, untuk menentukan S itu gitu teman-teman semuanya, kita harus tahu berapakah kecepatan tembaknya ini ya. Kecepatan ketika dilepaskan dari pelontar V0-nya. Nah, untuk mengetahui itu maka kita harus tahu dulu apa namanya itu hukum atau energi kondisi awal dan energi kondisi akhir ya, karena energi kondisi awal itu nanti akan sama dengan energi kondisi akhir. Itu nanti digunakan untuk menentukan kecepatan V0 jadi gitu. Nah, oke, baik. Nah, mungkin saya gambarkan dulu ya di samping sini di page selanjutnya untuk menentukan energi mekanik yang awal ya. Nah, energi mekanik yang awal. Oke, baik. Saya lanjutkan, saya taruh di sini ya. Nah, ini sistem awal kita. Nah, dimana di sistem awal kita di sini kita memiliki beberapa notasi, beberapa posisi ya. Kita sebut jarak 6 meter ini kita sebut sebagai L1 ya. L1 nya adalah 6 meter dan L2 nya adalah 1 meter, jadi gitu. Nah, sehingga bola proyektil itu memiliki ketinggian Y1 teman-teman semuanya. Nah, ini Y1 dan ketinggiannya untuk pemberat adalah Y2. Nah, maka Y1 itu sebenarnya apa? Y1 itu sama dengan, karena dia ke bawah maka nanti jadinya adalah minus. Nah, maksudnya ke bawah di sini adalah saya pakai energi potensial di titik 0 ini sama dengan 0 teman-teman semuanya, sehingga ke arah bawah itu 0, kurang dari 0 ya. Jadi Y1 itu sama dengan L1 dikalikan sin 60 derajat. Begitu juga Y2, karena ke atas dari titik 0 ya, maka nanti jadinya adalah L2 sin 60 derajat, jadi gitu. Nah, energi mekanik ketika kondisi awal di sini ya, itu cuma energi potensial teman-teman semuanya, yaitu energi potensial proyektil kita sebut energi potensial 1 ditambah energi potensial 2.
Nah, proyektil itu katakanlah dia masanya adalah M kecil ya. Pemberat adalah M besar. Maka EP1 adalah M kecil G dikalikan Y1 ditambah M besar G dikalikan Y2, jadi gitu. G-nya bisa dikeluarkan ya, maka nanti kita peroleh MY1 itu adalah minus M L1 sin 60 derajat. Nah, ditambah dengan M besar L2 sin 60 derajat, jadi gitu. Oke, baik. Nah, kita bisa hitung dari sini ya. 9,81 ya dikalikan dengan minus M itu adalah 10 teman-teman semuanya, L1 nya adalah 6 ya, sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3 ditambah dengan M besar itu sama dengan 1000 dikalikan L2 nya adalah 1 dikalikan dengan ini adalah setengah akar 3 ya. Nah, kita bisa hitung ya menggunakan kalkulator ya untuk nilai ini ya sebagaimana berikut. Oke, baik. Jadi kita hitung di sini tadi 9,81 dikalikan dalam kurung minus ya. Minus tadi minus 10 dikalikan L1 itu adalah 6 dikalikan setengah akar 3 0,5 akar 3, jadi gitu. Ditambah dengan 1000 dikalikan 1 ya. Dikalikan 0,5 akar 3 juga, jadi setengah akar 3 maksudnya ya. Nah, itu 7985,966 7985,966. Oke, baik. 7985,966 Joule teman-teman semuanya. Oke, baik. Ini ya, ini adalah energi mekanik yang awal. Nah, ini kita bulatkan menjadi 67 ya. Nah, terus kemudian energi mekanik ketika kondisi akhir ya, ketika kondisi ini. Oke, baik, kita coba screenshot lagi ya, ini ya sistem yang kita miliki di sini. Nah, bedanya kalau dengan yang tadi, bedanya di sini itu yang M kecil di atas gitu ya, di atasnya titik 0. Berarti kita bisa uraikan sebagaimana berikut ya. Jadi teman-teman semuanya, kita di sini Y1-nya sekarang di sini ya. Y1, oh no, tidak, ini adalah Y1 dan ini kecil ini adalah Y2 ya, jadi gitu. Jadi Y1 itu sama dengan apa? Sama dengan L1 dikalikan sin 45 derajat, sementara Y2 itu sama dengan minus L2 sin 45 derajat. Oke, jadi seperti itu. Nah, nanti yang bola itu kecepatannya adalah V0. Nah, karena dia itu bola sama pemberat itu bergerak melingkar ya, maksudnya bergerak saling melingkar gitu ya. Maksudnya pemberat bergerak dengan lingkarannya sendiri, yang atas juga bergerak dengan lingkaran sendiri, maka ada kaitannya teman-teman semuanya. Vm besar sama V0 itu, yaitu perbandingan jari-jarinya. Jadi Vm besar dibagi V0 ya, itu sama dengan 1 dibanding dengan 6 kan gitu kan. Ya, semakin jauh dari titik poros maka semakin cepat, jadi gitu ya. Sehingga nanti kita peroleh Vm itu sama dengan 1/6 V0 teman-teman semuanya. Nah, sehingga energi mekanik akhir itu bisa kita uraikan sebagaimana berikut ya. Energi mekanik akhir itu sama dengan MGY1 ya ditambah M besar GY2 ya, sama ya, ditambah setengah M kecil V0 kuadrat ditambah setengah M besar VM besar kuadrat, jadi gitu. Nah, ini ya. Nah, kita di sini bisa menguraikan lagi, G-nya bisa keluar ya. MY1 ya, berarti M L1 sin 45 derajat dikurangi ya M besar L2 sin 45 derajat. Kemudian ditambah dengan ini ya, ditambah dengan suku yang sini, nah, suku yang ini. Copy, oh no. Ini ya, set, copy. Nah, ditambah dengan ini ya. Nah, oke, baik. Sehingga kita bisa menghitung ya. Nah, mari kita hitung sekarang. M kecilnya adalah 10 ya. Oke, baik, kita hitung dulu. Hampir sama kayak gini, bedanya ini nanti plus yang 10 itu plus ya, yang ini minus. Nah, cuman
sin 45 adalah setengah akar 2. Jadi ini setengah akar 2, ini juga setengah akar 2. Jadi adalah minus 6520,514. 6 minus 6520,514. Minus 6520,514 teman-teman semuanya. Nah, ditambah dengan ini ya, tambah dengan setengah ya, M kecil itu adalah sama dengan 10 V0 kuadrat ditambah setengah dikalikan 1000. Nah, Vm kuadrat itu adalah V0 per 6, ataupun ini bisa dijadikan V0 kuadrat per 36 kan gitu ya. Sehingga nanti kita boleh minus 6520,514 ditambah dengan V0 kuadrat dikalikan dengan 5 plus berapa itu? 500 per 36 ya. Nah, itu yang sisi yang suku kanan itu harusnya sama dengan V0 kuadrat dikalikan dengan 680 per 36 teman-teman semuanya. Nah, ini ya. Maka nanti kita bisa menyamakan ya energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir kan gitu kan. Jadi seperti ini. Nah, tinggal dimasukkan saja. Maka 7985, berapa itu? 967 sama dengan minus 6520,514 ditambah V0 kuadrat 680 per 36. Nah, nanti ini dijumlahkan berapa kira-kira ini? 1 tambah 1 berarti 8, 5, 9, 4 tambah 1, 156, 820, 1, 5, 14.506,481 ya, sama dengan V0 kuadrat 680 per 36, sehingga nanti V0 itu harusnya sama dengan akar 36 dikalikan 14.506,481 ya, 481 dibagi dengan 680. Nah, ini yang kita akan hitung ya, kira-kira berapa nilai dari V0 nya ini. Oke, baik, kita hitung di sini ya, agak panjang ya. Oke, saya hafalkan dulu ya. 14.506,481, 14.506,481, 14.506,481, 14.506,481. Oke, ini ada akarnya dalam kurung, terus dikalikan dengan 36 dibagi 680. Nah, jadi adalah sekitar 27,713 ya, 27,713. Jadi V0 nya adalah 27,713 meter per sekon teman-teman semuanya. Oke, baik, itu adalah V0 nya ya. Nah, terus kemudian kita cari. Nah, teman-teman semuanya, nanti ini terlontar ya. Jadi dia nanti akan tertembak ke atas, sehingga nanti ketika di sini tuh dia memiliki dua kecepatannya, yaitu kecepatan arah X, V0X, dan juga V0Y. Dan kebetulan sudut elevasinya itu 45 derajat teman-teman semuanya. Nah, sehingga V0Y itu akan sama dengan V0X untuk kasus ini ya. V0Y sama dengan V0X yang sama dengan berapa? V0 sin 45 derajat. Jadi gitu. Nah, kita hitung coba sekarang ya. Sekarang kita hitung V0Y sama dengan V0X sama dengan 27,713 kali sin 45 derajat. Nah, berapa itu? Kita hitung di sini. Ini dikalikan, berarti ini dikalikan sin 45, 19,59 teman-teman semuanya. 19,59 berapa ini? 19,596 ya. Oke, sama dengan 19,596 jadi gitu. Oke, baik. Ini V0Y nya. Nah, terus kita tahu bahwasanya nanti dia tuh kita buat ingin mencari tahu dulu berapa waktu yang ditempuh dari tepat dilontarkan sampai ke sini, sampai nanti jatuh di sini ya. Kita sebut ini sebagai waktu T, dimana Y nya sama dengan 0 itu di bawah ya.
ini titik di bawah tepatnya poros ini adalah 0,0, Y-nya sama dengan 0, X-nya juga sama dengan 0. Berarti Y0-nya itu apa? Y0-nya adalah 7 meter ditambah itu 6 kali sin 45 derajat, jadi gitu. Jadi Y0-nya ketika gerak parabola di sini adalah Y0-nya sama dengan 7 ditambah 6 kali sin 45 derajat. Berapa itu? Nah, kita hitung lagi ya. Kita hitung lagi. 7 ditambah 6 kali sin 45 ya. 11,243. 11,243 ya. 11,243. 11,243 meter, jadi gitu. Oke, baik. Jadi seperti ini. 11,243 meter. Oke. Nah, sekarang tinggal kita masukkan gerak gerak parabolanya ya, dimana dari waktu di sini adalah T sama dengan 0, terus ketika di sini adalah T sama dengan T, ketika T sama dengan T itu Y-nya sama dengan 0, ketika T sama dengan 0, Y-nya sama dengan Y0. Sehingga kita memiliki persamaan Y sama dengan Y0 plus V0 YT minus setengah GT kuadrat, jadi gitu. Y-nya itu ketika T yang kita cari ya, kita sebut ini sebagai TM gitu ya, T max gitu ya, T jangkauannya TM ini ya, TM. Maka ini ketika Y sama dengan TM ini adalah 0, Y0-nya itu adalah 11,243 ditambah dengan V0 Y-nya adalah 19,596 TM minus 9,81 dibagi 2 adalah 4,905, jadi gitu. TM kuadrat, sehingga kita bisa mencari TM sebagaimana berikut ya. 4,905 TM kuadrat dikurangi 19,596 TM min 11,243 sama dengan 0. Maka nanti TM bisa mencari dengan rumus ABC ya, yaitu minus B yaitu 19,596 ditambah dengan akar pakai M plus ya, kalau minus nanti salah nanti. 19,596 kuadrat plus 4 kali 4,905 dikalikan 11,243, semuanya dibagi dengan 2 kali 4,905 ataupun 9,81, jadi gitu. Nah, coba sekarang kita hitung ya. Kita hitung nih. Nah, hitungnya agak panjang nih. Ini saya hafalan nih ya. 19,596 ditambah dengan akar dalam kurung ini 19,596 kuadrat ditambah dengan 4 kali 4,905, C nya tadi adalah 11,24 berapa tadi? Kok saya lupa. 11,243 ya. Oke, 11,243. Nah, oke, baik, ini ya. Terus ini nanti dibagi dengan 9,81. Nah, jadi dapatnya adalah 4,504, jadi gitu. 4,504 teman-teman semuanya. Dapatnya adalah 4,504. Jadi TM-nya adalah 4,504, jadi gitu. Nah, terus kemudian kita tahu jarak ini tuh ya, jarak S ini sama dengan ini ya, ini kita sebut sebagai XM. Nah, XM itu kita bisa cari dengan apa? XM itu bisa kita cari dengan V0 V0X dikalikan TM, ya kan? Nah, sementara S itu dicari dengan apa? Nah, berarti S itu dicari dengan XM dikurangi dengan 6 kali cos 45 derajat, ya kan, secara geometri. Sehingga kita bisa menghitung sebagaimana berikut ya. Jadi S itu sama dengan XM min 6 kali cos 45 derajat. Nah, dimana kita tahu XM itu sama dengan V0X. Nah, V0X sama kayak gitu ya, 19,596 dikalikan dengan 4,504 dikurangi dengan 6 kali cos 45 derajat. Nah, coba kita hitung ya. Nah, ini yang ini
ini waktunya tadi dikalikan dengan 19,596 sama dengan dikurangi dengan 6 kali cos 45. Jawabannya adalah 84,018. 84,018 ya. Sekitar 84,018 meter. Maka yang paling mendekati, jawaban yang paling mendekati adalah yang B, jadi gitu. Oke, baik. Jadi itu teman-teman semuanya untuk menjawab nomor 15 ya, agak panjang memang. Tapi ya caranya gitu aja. Intinya di sini agak menghitungnya aja yang teman-teman harus pandai menggunakan kalkulator, jadi gitu ya. Oke, baik. Jadi ini tadi pembahasan soal berkaitan almananjik ya. Nomor 15 soal KSM. Nah, untuk nomor 16 ini menarik sekali. Clue-nya teman-teman semuanya, untuk batang tak bermassa itu gayanya itu hanya pada arah batang, jadi gitu. Yang tegak lurus batang tidak ada ataupun nol. Kenapa? Karena dia tak bermassa. Kalau bermassa nanti ada. Nah, itu clue-nya ya. Tapi untuk lebih lanjut bisa hubungi saya melalui nomor yang saya cantumkan di deskripsi ya. Oke, baik, mungkin ini adalah akhir pembahasan saya di soal KSM Fisika tahun 2021. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa menghubungi saya secara langsung melalui chat di nomor yang tertera, jadi gitu. Terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe di channel Abidar Al-Fatih Education. Semoga bisa saling memberikan manfaat. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.